Kita mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam warahmatullahi sebagai wabarakatuh. moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo, kelompok 6. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini kami kelompok 6. Anggotanya ada Anissa Trimulyani, Febrisa Smita, dan saya sendiri, Mega Putri Utami, dengan materi yang akan dipaparkan yaitu kandungan dan manfaat tanaman herbal, hipertensi, dan gangguan ginjal. Next. Yang pertama ada penata laksanaan herbal pada hipertensi. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 104 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 10 mmHg. Hipertensi ada kemudian ada hipertensi sekunder, penyebabnya dan patofisiologinya yang dapat diketahui dengan jelas sehingga dapat dikendalikan melalui terapi farmakologi dengan tepat. Normal tekanan darah yaitu sistoliknya 120 dan diastoliknya 80. Next. Oke. Atau Aferua bilimbi L. Nama lokalnya ada limeng, selimeng, timeng di daerah Aceh, kemudian ada selemeng di Gayo, ada asom, belimbing, balimbingan dari Batak, melimbi dari Nias, dan lain-lain. Teman-teman bisa dibaca ya. Kemudian ada bagian yang digunakan yaitu pada buah belimbingnya. Kemudian cara pemakaiannya ada 3 buah belimbing dicuci lalu dipotong-potong seperlunya. Kemudian direbus dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas setelah dingin, kemudian disaring dan minum setelah makan pagi. Kemudian ada komposisi pada belimbing wulung, ada sifat kimiawi dan efek farmakologis yaitu rasa asam, sejuk, menghilangkan sakit atau analgetik, memperbanyak pengeluaran empedu, anti radang, peluru kencing, dan astringen. Pada kandungan kimianya yaitu pada batang ada saponin, tanin, glukosid, kalsium oksalat, sulfur, asam format, peroksidase. Pada daunnya ada tanin, sulfur, asam format, peroksidase, kalsium oksalat, kalsium sitrat. Kemudian yang kedua ada paroquat atau Celosia argentealin, familia dari Amaranthaceae.
Nama lokalnya ada bayam ekor Belanda, bayam kucing, kunta, bayam kasubiki, king xiangxi dari Cina. Kemudian bagian yang digunakan yaitu bijinya. Cara pemakaiannya, biji boroko 30 gram, kemudian 1 gelas air rebus menjadi setengah gelas air, dibagi menjadi 2 kali minum. Komposisinya ada sifat kimiawi dan efek farmakologis, ada rasa pahit, sejuk, pengobatan radang mata, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang ketiga ada ketepeng kecil atau Cassia toralin dari familia Caesalpiniaceae atau Leguminosae. Nama lokalnya ada ketepeng sapi, ketepeng cilik dari bahasa Jawa, kemudian pepo dari timur, ketepeng lentik dari Sunda, cuemingsi dari Cina. Kemudian bagian yang digunakan yaitu bijinya. Cara pemakaiannya 15 gram biji digongseng atau digoreng tanpa minyak sampai kuning, kemudian digiling sampai terasa kesat, ditambah gula secukupnya, seduh dengan air panas atau direbus, minum sebagai pengganti teh. Kemudian komposisinya ada sifat kimiawi dan efek farmakologis, terasa manis, pahit, dan asin, agak dingin, pengobatan bisa digunakan pada radang mata, peluru air seni melancarkan buang air besar. Herbal ini juga termasuk meridian liver atau purifis, membersihkan, dan meridian ginjal atau support, menguatkan. Kemudian kandungan kimianya ada biji segar mengandung krisopanol, emodin, aloemodin, rein, iskion, optusin, aurontiobtusin, robusarin, torakrison, toralakton, dan vitamin A. Kemudian yang keempat ada mindi kecil atau Melia acedaraceae dari familia Meliaceae. Nama lokalnya ada renceh, mindi kecil, dari Jawa ada geringging, mindi, cakra, citri, nama asing kuliani, sowan, saudau, dan lain-lain bisa dibaca ya teman-teman. Bagian yang digunakan yaitu daunnya, kemudian cara pemakaiannya ada dicuci bersih dulu daunnya, kemudian 7 lembar, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai airnya tersisa 1 gelas. Setelah dingin, saring dan minum sehari 2 kali, masing-masing setengah gelas. Next. Kemudian ada komposisinya yaitu kulit kayu dan kulit akar mengandung tosendanin dan komponen yang larut. Selain itu juga terdapat alkaloid azaridin, poemperol, resin, tanin, triaxontan, beta-sitosterol, dan triterpenkulinon. Kulit akar kurang toksik dibanding kulit kayu. Kemudian ada biji mengandung resin yang sangat beracun, 60% minyak lemak terdiri dari asam stearat, palmitat, oleat, linoleat, laurat, valerianat, butirat, dan sejumlah kecil minyak esterat. Buah mengandung sterol, katekol, asam vanilat, dan asam kayanat. Daun mengandung alkaloid paraisin, flavonoid rutin, zat pahit, saponin, tanin, steroida, dan
Kaempferol. Kemudian yang kelima ada Murbei atau Marus alba familia Moraceae. Next. Kemudian nama lokalnya ada besaran dari Indonesia, kemudian Murbei dari Jawa, kemudian ada Kitao Sangye dari Cina, dan lain-lain. Kemudian bagian yang digunakan yaitu daun dan buah. Cara pemakaiannya pada daun segar sebanyak 15 gram dicuci bersih, kemudian direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit. Setelah dingin, disaring, lalu dibagi untuk 2 kali minum pagi dan sore. Buah murbei segar sebanyak 30 gram, kemudian direbus dengan 2 gelas air selama 15 menit sampai mendidih, kemudian didinginkan, diperas, dan disaring. Hasil saringan diminum sehari 2 kali sama banyak. Kemudian sifat kimiawi dan efek farmakologisnya, daun bersifat pahit, manis, dingin, masuk meridian paru dan hati. Kemudian buah bersifat manis, dingin, masuk meridian jantung, hati, dan ginjal. Kulit akar bersifat manis, sejuk, masuk meridian paru. Kemudian ranting bersifat pahit, netral, masuk meridian hati. Next. Pada kandungan kimianya, pada daun murbei mengandung esisteron, inocosteron, lupeol, beta-sitosterol, rutin, perosetin, isoquercetin, scopoletin, scopolin, alfa, beta-heksenal, dan lain-lain. Bisa dibaca ya teman-teman. Kemudian bagian ranting murbei mengandung tanin dan vitamin A, bagian buahnya mengandung cyanidin, isoquercetin, sakarida, asam linoleat, asam stearat, asam oleat, dan vitamin karotin, B1, B2, dan vitamin C. Kemudian kulit batang mengandung triterpenoids, dan kulit akar mengandung derivat flavonmulberin. Next. Selanjutnya, penatalaksanaan herbal pada gangguan ginjal batu ginjal. 1. Tempuyung dalam kurung Sonchus arvensis merupakan salah satu tanaman obat yang berkhasiat sebagai pemecah batu ginjal dan pelancar air seni. Beberapa nama daerah tanaman ini adalah lobak air, lempung, Jombang, Tempuyung, Galimbung, Lampenas, dan Rayana. Tempuyung masih satu keluarga dengan tanaman liar lainnya, seperti sintrong, sesawi, lembung, kenikir, jotang, babadotan, dan bunga matahari. Secara tradisional, tanaman tempuyung berkhasiat obat, khususnya untuk meluruhkan atau menghancurkan batu ginjal. Next. Tanaman tempuyung dalam kurung Sonchus arvensis memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdom, dunia tumbuhan. Divisi, Spermatophyta. Ordo, Monocotyledon. Kelas, Angiospermae. Famili, Astercae atau Asteran. Jenis, Sonchus arvensis. Next.
Kandungan kimia. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun tempuyung berupa ion-ion mineral seperti silika, kalium, magnesium, natrium, dan senyawa organik seperti flavonoid, kurkumin, taraksasterol, inositosol, serta asam fenolat. Senyawa ini bermanfaat untuk memperkuat dinding kapiler. Selain flavonoid, tempuyung juga mengandung senyawa kimia organik lainnya seperti alkaloid, saponin, glikosida jantung, glikosida sianogen, antrakinon, tanin, dan polifenol atau minyak atsiri. Kandungan kalium dalam daun tempuyung cukup tinggi. Kalium inilah yang membuat batu ginjal berupa kalsium karbonat tercerai berai. Kalium akan menyingkirkan kalsium untuk bergabung dengan senyawa karbonat, oksalat, atau urat yang merupakan Febri kemana ini? Dilanjutkan temennya aja. Oke, akan saya lanjutkan ya. Sepertinya terdapat gangguan sinyal. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun tempuyung berupa ion-ion mineral. Oh, udah ya. Kandungan kalium dalam daun tempuyung cukup tinggi. Kalium inilah yang membuat batu ginjal berupa kalsium karbonat tercerai berai. Kalium akan menyingkirkan kalsium untuk bergabung senyawa karbonat, oksalat, atau urat yang merupakan pembentuk batu ginjal. Endapan batu ginjal itu akhirnya larut dan keluar bersama urin. Next. Yang kedua yaitu kumis kucing. Tanaman kumis kucing atau misai kucing banyak digunakan di beberapa negara untuk mengobati nyeri perut, asam urat, dan diabetes. Penelitian ini menunjukkan bahwa daun kumis kucing memiliki sifat antibakteri, antioksidan, dan anti radang. Tanaman yang bernama latin Orthosiphon staminaeus ini diduga dapat merangsang ginjal untuk mengeluarkan urin, sehingga mencegah terjadinya pengendapan mineral dan garam di dalam ginjal. Namun, tanaman ini masih memerlukan produktivitasnya dalam mengobati batu ginjal. Next. Selanjutnya itu ada lemon. Perasan air lemon selain menyegarkan juga diketahui bermanfaat sebagai obat herbal batu ginjal. Air lemon mengandung atsirat yang dapat mengikat kalsium dan mencegah pembentukan batu ginjal. Selain itu, kandungan sitrat juga dapat memecah batu ginjal menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Selanjutnya itu ada tanjung. Next, ekstrak tanaman Mimusop elengi atau tanjung diketahui dapat mencegah pembentukan batu ginjal secara signifikan dengan cara menurunkan kadar kreatinin, asam urat, dan ureum di dalam darah. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna membuktikan potensi tanaman tanjung sebagai obat herbal batu ginjal pada manusia. Next, ada meniran. Senyawa yang terkandung di dalam tanaman meniran hijau, Phyllanthus niruri, diduga dapat mencegah pembentukan batu endapan, menghambat pertumbuhan endapan kalsium, dan menjaga agar kristal tetap terurai di urin. Oleh karena itu, meniran hijau banyak digunakan sebagai obat herbal batu ginjal. Next, ada buah delima. Buah delima kaya akan antioksidan dan polifenol yang baik untuk menjaga kesehatan ginjal. Delima sebagai obat herbal batu ginjal diketahui dapat membuang mineral dan garam berlebih dari urin serta mencegah pengendapan kalsium, urea, dan asam urat di dalam ginjal. Buah delima juga dapat menurunkan tingkat keasaman urin sehingga mencegah pembentukan batu ginjal. Namun, efektivitas buah delima secara klinis sebagai obat herbal batu ginjal masih perlu diteliti lebih lanjut. Next ada
Saxifraga ligulata, yaitu tanaman ini diketahui bisa melarutkan batu ginjal dan berperan sebagai antiseptik di dalam saluran kemih. Dalam dosis kecil, ekstrak tanaman ini diduga memiliki efek diuretik ringan atau dapat meningkatkan produksi urin. Namun masih diperlukan berbagai penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas tanaman ini sebagai obat herbal batu ginjal. Next ada ajwain atau ajuan. Ajwain atau Trachispermum ami biasanya digunakan untuk menghilangkan nyeri akibat batu ginjal dan batu di saluran kemih. Sejauh ini, sifat diuretik pada tanaman ini digunakan dalam berbagai formulasi obat untuk mengatasi batu ginjal. Namun, hal ini masih harus dibuktikan lagi dengan uji klinis lebih lanjut. Next ada mentimun. Mentimun untuk mengatasi batu ginjal, Anda perlu mengonsumsi air lebih banyak setiap harinya. Next. Salah satu tanaman yang mengandung banyak air adalah mentimun. Selain mengandung banyak air, mentimun juga rendah oksalat, sehingga dapat mencegah pembentukan batu ginjal. Salah satu alasan seseorang menderita batu ginjal adalah kurang minum air putih. Mengonsumsi banyak air sangatlah penting, karena mampu meluruhkan garam dan mineral dalam urin yang bisa menjadi penyebab terbentuknya kristal padat atau batu ginjal. Next. Batu ginjal dipercaya mampu diobati menggunakan obat herbal, namun perlu diingat bahwa obat herbal batu ginjal tidak bertujuan untuk menggantikan obat resep dokter atau tindakan medis, dan penggunaannya pun sejauh ini masih memerlukan uji klinis lebih lanjut. Jadi, pastikan Anda berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat herbal batu ginjal. Daripada mengobati, yuk cegah batu ginjal dengan minum banyak air putih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk presentasinya kelompok 6. Apakah teman-teman ingin ada yang dipertanyakan atau ditanyakan gitu? Saya buka diskusi. Baik, apakah tidak ada yang dipertanyakan? Teman-teman? Kalau tidak, saya sebagai moderator, bila ada kesalahan, mohon maaf. Dan untuk kelompok 6, terima kasih. Oh iya, saya buka sesi foto ya, buat absen. Yuk, kameranya di-on-kan. Mbak Putri, Mbak Nurul, Mbak Mela, Mbak Ajeng, Mbak Nisa Hayu, Anissa Puji, Anti Alia, Aldiansyah. Mana nih? Mana nih?
Mukanya nih. Mbak Farah. Pasti Farah orang. Saya belum memantaskan diri. Yuk, 1, 2, 3. Anjir. Ulangi ya, 1 kali lagi. 1, 2. Ya sudah. Ya sudah teman-teman boleh live. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Makasih Wiwit. Wabarakatuh.